Sudah mulai libur sekolah, ditambah dengan kasus COVID-19 di tanah air yang juga dianggap terkendali, membuat pemerintah mencabut aturan wajib memakai masker di transportasi publik. Sejumlah penumpang di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali mengapresiasi langkah pemerintah, meski sebagian orang tetap memilih untuk menggunakan masker. Protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan kewajiban memakai masker sejak 3 tahun silam akhirnya resmi dicabut. Aturan ini berlaku di area publik dan semua moda transportasi umum. Salah satunya di Bandar Udara sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 16 tahun 2023 yang mengatur protokol kesehatan pelaku perjalanan udara pada masa transisi endemi COVID-19. Meski aturan memakai masker tidak wajib, protokol lainnya seperti vaksin hingga booster COVID-19 dan mendownload aplikasi Satu Sehat tetap dianjurkan. Aturan baru yang tidak mewajibkan penumpang tidak lagi memakai masker di bandara disambut baik penumpang. Namun, sebagian penumpang tetap memilih memakai masker demi kesehatan. Nggak pakai masker, karena kan lebih nyaman ya kalau pakai masker agak sumpek gitu soalnya. Sumpek ya, nggak apa-apa nih dengan banyaknya orang yang akan datang ke masker. Nggak masalah sih, soalnya kan dari WHO juga udah nyabut kalau COVID ini bukan pandemi yang terlalu berdampak banget. Iya, saya pakai masker sih karena memang kan ya mungkin habit juga ya Mbak ya, dari pandemi itu udah 2-3 tahun pakai masker ya udah. Sekarang juga kan polusi kan masih di mana-mana, apalagi di Bali juga polusinya juga cukup banyak, jadi saya memutuskan untuk tetap pakai masker. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali menjadi salah satu dari 15 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I. Angkasa Pura secara serentak menerapkan aturan perjalanan terbaru sesuai dengan SE Kemenhub 16 tahun 2023. Jika dilihat secara garis besar di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, baik di terminal internasional maupun domestik, masa transisi endemi COVID-19 sudah terasa sejak beberapa bulan lalu. Hampir 90% penumpang atau orang yang ada di kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai Bali tidak lagi memakai masker. Sebagian besar masyarakat menyambut positif hal ini, meski di satu sisi, meski harus tetap menjaga kesehatan menyusul Bandara Igusti Ngurah Rai Bali yang pada Mei tahun ini tercatat menjadi bandara yang terbanyak melayani penumpang dari seluruh bandara di seluruh PT Angkasa Pura I seperti Surabaya dan Makassar dengan jumlah lebih dari 7,8 juta penumpang. 4 juta diantaranya penumpang rute internasional dan sisanya adalah rute domestik. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, CNN Indonesia, Bali. Kita beralih ke informasi lainnya, ada komplotan penjual tiket palsu pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina diringkus polisi pada Minggu malam. Selain tiket palsu, petugas juga mengamankan barang bukti, beberapa lembar tiket asli, kertas cetak, dan komputer jinjing. Anggota unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat menangkap komplotan penjual tiket palsu pertandingan Tim Nasional Indonesia melawan Argentina pada Minggu malam. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti ratusan lembar tiket palsu, komputer jinjing, dan uang tunai belasan juta rupiah. Salah satu pelaku mengaku tergiur dengan kesempatan banyaknya warga yang tidak mendapatkan tiket secara resmi sehingga nekat memproduksi tiket palsu. Untuk satu lembar tiket palsu dijual secara online seharga Rp650.000. Yang saya tahu itu yang dipalsunya kategori 3, Pak. Berapa lo jual? Kategori 3 dijual sekitar ultra 650. Berapa? 650. Di situ kami mendapatkan laporan bahwa ada salah satu korban yang diduga dia mendapatkan tiket palsu. Anggota saya terjunkan, tim opsional reskrim melakukan pendalaman dan didapatkanlah 3 orang pelaku. Untuk kepentingan penyelidikan, keempat pelaku dan para korban kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.